Shalom saudaraku, saya mau membahas tentang mengapa Kristen memakai kitab orang Yahudi. Ada komentar gitu ya yang mengatakan Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Lalu mengapa kitab suci orang Kristen memakai Tanakh, yaitu punya orang Yahudi. Kita baca di Ulangan 4 ayat 44. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Ayatnya secara gamblang menyatakan bahwa hukum Taurat untuk Bani Israel. Perlu diketahui bahwa hukum Taurat bukan 10 firman yang tertulis pada loh batu yang diterima pada zaman Musa. Jadi 10 firman itu adalah perkataan dari Tuhan, YHWH, yang ditulis dalam 2 loh batu di zamannya Musa. Namun hukum Taurat itu bukan hanya 10 saja, tapi ada hukum yang tercatat dalam kitab Yahudi adalah beberapa hukum, yaitu 613 perintah, 613 mitzvot, yang merupakan satu kesatuan harus dijalankan secara total ya. Jadi karena melanggar satu saja perintah hukum Taurat itu merupakan pelanggaran terhadap semua perintah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu nggak bisa dilanggar. Jadi kalau satu aja dilanggar, jadi batal semuanya. Perintah sunat contohnya ya, sunat untuk laki-laki umur 8 hari. Habis itu larangan makan babi dan macam-macam. Ini semua termasuk dalam 613 mitzvot ini ya. Banyak kita pelajari di hukum perintah, yaitu hukum Taurat yang tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau kita jelaskan itu sangat panjang, dan pasti terlalu panjang harus dibahas. Jadi jelas hukum Taurat untuk Bani Israel ya, untuk orang-orang Yahudi. Itu adalah penerus dari orang Israel gitu. Lalu mengapa orang Kristen memakai kitab Tanakh yang menurut orang lain itu kitabnya kitab Yahudi gitu? Kenapa orang Kristen ada perjanjian lama gitu? Itu kan kitab Tanakh, kitab-kitabnya orang Yahudi gitu. Jadi banyak orang yang tidak memahami tentang sejarah gitu. Kita contohin aja kayak Indonesia, sejarah Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, pasti ada sejarah kerajaan. Seperti ada kerajaan Kutai, Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Lalu masuklah ke masa penjajahan dan baru masuk ke zaman kemerdekaan. Yang mana kemerdekaan itu lahirlah negara bangsa Indonesia. Jadi urutannya adalah zaman kerajaan dulu, habis itu zaman penjajahan, barulah zaman kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa langsung lompat ke kemerdekaan Indonesia tanpa melalui zaman kerajaan dan zaman penjajahan dan cerita sejarahnya itu? Kita nggak bisa langsung lompat. Kita pasti harus mengetahui sejarahnya. Demikian juga Kristen, lahir dari rahim Yahudi. Orang-orang Kristen itu pada mulanya adalah orang-orang Yahudi. Dulu tuh orang Kristen itu orang Yahudi. Ya, orang Kristen awalnya beribadah di sinagog-sinagog dan menggunakan kitab Tanakh sebagai kitab sucinya. Jadi bagi orang Kristen, kedatangan Yesus yaitu Sang Mesias adalah penggenapan dari segala nubuatan-nubuatan para nabi yang ada di kitab Tanakh gitu, yaitu di Perjanjian Lama. Secara garis waktu gitu di dalam kitab Tanakh itu Tuhan Israel telah berfirman dan para nabi telah bernubuat mengenai akan datangnya seorang Mesias gitu. Jadi orang Kristen itu percaya nubuatan-nubuatan tersebut digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus yang menggenapi seluruh perkataan para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama yaitu kitab Tanakh. Inilah yang disebut kabar baik, yang artinya Injil, beritakan kabar baik yang artinya Injil gitu ya. Jadi kabar baik itu Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa sudah datang dalam diri Yesus Kristus yaitu Sang Mesias. Lalu justru kitab Tanakh tidak dihilangkan di dalam Alkitab kita. Jadi supaya tidak terjadi kayak sumber kebingungan ataupun kesalahan sejarah gitu dari para nabi dan nubuatan-nubuatan gitu. Jadi penggenapannya itu ada di dalam perjanjian baru gitu. Jadi makanya orang Kristen kenapa ada perjanjian lama, kenapa ada perjanjian baru gitu. Jadi perjanjian lama itu cerita para kisah sejarah gitu bangsa Israel gitu kan. Habis itu para nabi yang ada nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Nah, pas Tuhan Yesus turun lahir ke dunia ini, nah itulah penggenapannya dari nubuatan-nubuatan di perjanjian lama yang di kitab Tanakh itu. Terjadilah perjanjian baru.
Makanya kenapa orang Kristen ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu adalah hukum Taurat, dan perjanjian baru penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Demikian makanya orang Yahudi itu, Israel ya, kita itu tidak bisa putus dari Israel karena Tuhan Yesus itu berasal dari orang Yahudi. Jadi kita memang harus, kita harus ada perjanjian lama dan perjanjian baru supaya sejarah itu berkesinambungan. Jadi ada tali merahnya, tidak putus. Jadi sambung menyambung gitu. Jadi sejarahnya konkret, lengkap gitu. Tidak seperti katanya. Tidak seperti dari si A, dari si B, dari C gitu. Tidak. Sejarahnya memang terbukti ada. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.